Di banyak tempat ternyata sudah terjadi hujan abu, tanah yang berguncang, langit yang mendadak gelap, suhu udara yang jadi dingin, dan terdengar suara ledakan-ledakan. Nah, dari situlah Wak Raffles ini menyimpulkan bahwa kejadian ini tidak lain tidak bukan berasal dari gunung berapi yang meletus. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini kembali lagi aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang letusan gunung berapi di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang gunung berapi nih Wak ya, memang beberapa waktu yang lalu aku pernah membahas tentang letusan gunung Krakatau tahun 1883 yang letusannya menghancurkan 155 desa di sepanjang garis pantai. Nah, ternyata dalam sejarah Indonesia juga Wak pernah nih terjadi letusan gunung lain yang bahkan lebih dahsyat lagi Wak dari gunung Krakatau tuh. Saking dahsyatnya sampai-sampai suhu bumi ini anjlok dan menyebabkan musim dingin berkepanjangan hingga banyak ahli yang menyebutnya sebagai year without summer. Dan gak cuma itu aja Wak, letusan gunung ini juga menyebabkan dua kerajaan yang pada saat itu tepat berada di bawah kaki gunung itu seketika lenyap dalam waktu sekejap. Arkeolog aja sampai butuh waktu bertahun-tahun Wak untuk bisa menemukan sisa-sisa runtuhan dari peradaban kerajaan itu. Dahsyat kali kan Wak kan? Nah, letusan gunung apakah itu ya, seperti yang tertulis di judul Wak, dan juga merupakan salah satu topik yang paling banyak kali kalian request setelah aku bahas anak Krakatau. Malam ini aku akan membahas tentang letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang terdapat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja lah ya ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi di Indonesia yang juga menjadi bagian di rangkaian Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, Gunung Tambora ini Wak terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Wak, gunung ini berada di dua kabupaten. Lereng bagian barat dan selatannya berada di Kabupaten Dompu, dan lereng bagian timur dan utaranya berada di Kabupaten Bimawa. Nah, sebelum meletus Wak, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian yang sangat-sangat fantastis, yaitu 4.300 meter tuh kalian. Nah, dengan ketinggian itu pada zaman dulu Wak, Gunung Tambora ini dinyatakan sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia. Bahkan ya Wak ya, sampai sekarang pun gak ada gunung berapi di Indonesia yang tingginya melebihi Tambora. Dan kalau saat ini Wak, gunung api tertinggi di Indonesia adalah Gunung Kerinci di Sumatera, yaitu sekitar 3.805 mdpl. Masih lebih tinggi Tambora kan? Nah, tapi Wak, di balik kegagahannya itu, Gunung Tambora ini juga dikenal sebagai gunung berapi tidur. Kenapa? Karena selama berabad-abad lamanya gunung ini tidak memiliki aktivitas vulkanik sama sekali Wak. Macam gunung yang nggak aktif gitu loh. Makanya itulah diibaratkan ini gunung berapi tidur. Dan sama seperti kisah Gunung Krakatau 1883, masyarakat yang saat itu tinggal di sekitar Gunung Tambora ini pun sama sekali tidak merasa apa-apa, yang ngerasa aman-aman aja Wak. Mereka nggak pernah ngelihat kok Gunung Tambora ini meletus ya kan. Jadi ya udah, mereka menganggap gunung ini tidak berbahaya. Tapi sayangnya kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Tambora yang semula adem ayem aja seketika berubah mencekam dan porak-poranda dalam sekejap Wak. Gunung Tambora yang selalu terlihat gagah ini akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Bencana alam yang tidak pernah dibayangkan pun akhirnya terjadi. Gunung Tambora meletus dengan sangat dahsyat pada bulan April tahun 1815. Nah, jadi Wak, ceritanya pada saat Gunung Tambora ini meletus, Indonesia ini sedang berada dalam jajahan Inggris Wak. Mark Kelvin Redcliffe Wak, seorang ahli sejarah Jawa dari Australia, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern, yang menyebutkan bahwa kapal-kapal Inggris ini tiba di pelabuhan Batavia pada tanggal 4 Agustus 1815. Satu bulan kemudian, tepatnya di tanggal 18 September 1811, melalui perjanjian Tuntang, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles secara resmi mengambil alih nih seluruh wilayah Indonesia yang semula dikuasai sama Belanda. Dan sejak pada saat itulah Wak, Raffles ini menjabat sebagai apa? Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan pusat pemerintahannya di Batavia. Nah, terus pada suatu hari Wak, tepatnya di tanggal 5 April 1815, nah Pak Raffles yang waktu itu lagi kerja di kantornya di Batavia ini seketika terkejut. Kaget. Kenapa? Karena dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dan juga dentuman yang kencang kali Wak. Duar kayak gitu. Bahkan dentuman itu nggak cuma terdengar sekali aja Wak, tiap 15 menit sekali gemuruh tuh terdengar. Nah, pada saat itu Pak Raffles ini mengira bahwa suara tersebut merupakan suara tembakan meriam dari armada lautnya musuh yang akan menginvasi daerah kekuasaannya. Langsunglah itu dia perintahkan semua kapal-kapal perang untuk menghadang lawan di pelabuhan ya kan. Raffles juga mengerahkan pasukannya yang berada di Yogyakarta Wak untuk berjaga di pos-pos yang memang terletak di sepanjang pantai utara tuh. Udah bersusun lah semua ya kan. Nah, udah siap siaga nih Wak mau perang tuh, tapi ditunggu
tunggu. Kok nggak ada satupun musuh yang muncul? Nah, disitulah Pak Raffles ini akhirnya menyadari bahwa suara dentuman yang didengarnya tadi bukan berasal dari meriam lawan. Bukan suara itu, Ding. Bukan. Apa itu ya? Nah, tapi walaupun Pak Raffles ini dapat memastikan kalau suara dentuman itu bukan dari meriam milik musuh, dia pun juga belum tahu nih suara itu sebenarnya berasal dari mana. Apalagi masa itu kan informasi dan komunikasi belum segampang sekarang kan, Wak. Akhirnya Raffles pun memintalah semua pejabat di Jawa ini untuk mengirimkan laporan masing-masing nih, laporan dari saksi mata apabila mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan gitu kan. Tolong kumpulkan laporan di hari ini kalian mendengar sesuatu yang mencurigakan nggak? Dah. Sebar informasi ya. Nah, beberapa hari kemudian, Wak, Pak Raffles ini pun menerimalah semua laporan-laporan ditulis oleh Residen Gresik waktu itu. Residen Gresik, Wak, yang pertama memang. Nah, laporan itu isinya kurang lebih kayak gini. Bapak, pagi itu tanggal 12 aku terbangun. Malam itu terasa panjang. Jam tanganku menunjukkan pukul 8.30 pagi. Di luar kulihat kabut abu turun sampai belum ada cahaya matahari. Selapis abu tebal menumpuk di teras Kadipaten. Pukul 10 pagi, seberkas cahaya samar-samar mulai terlihat. Pukul 10.30, jarak pandang hanya 50 yard. Kami pun sarapan pagi pada pukul 11 siang diterangi lilin. Gelap kan? Setelah membaca laporan itu tanpa menunggu waktu yang lama, laporan dari Residen Gresik ini pun disusul lagi nih sama laporan-laporan lain, Wak. Bahkan gak cuma laporan dari Jawa aja, Wak, ya. Biar kalian tahu, laporan ini juga ada dari Cirebon, Sumeneb, Banyuwangi, Wali pula, Bali, Bengkulu, Makassar, Ternate, dan lain-lain. Datang semua laporan ke Pak Raffles. Dan dari semua laporan itu dan juga dari apa yang dialami sama Pak Raffles di Batavia, ternyata semuanya menunjukkan kesamaan nih. Di banyak tempat ternyata sudah terjadi hujan abu, tanah yang berguncang, langit yang mendadak gelap, suhu udara yang jadi dingin, dan terdengar suara ledakan-ledakan. Nah, dari situlah Wak Raffles ini menyimpulkan bahwa kejadian ini tidak lain tidak bukan berasal dari gunung berapi yang meletus. Tapi Wak, lagi-lagi karena sulitnya akses informasi dan komunikasi, Raffles dan banyak orang pada saat itu belum tahu nih gunung berapi mana yang meletus. Mereka semua pada mengira kalau jangan-jangan yang meletus tuh Gunung Bromo. Oh enggak, Gunung Kelut tuh kayaknya. Bukan, Wak, Gunung Merapi. Banyak spekulasi, Wak. Dan untuk membuktikannya, Raffles pun mengirimlah seorang utusan bernama Owen Phillips, yaitu seorang letnan dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, untuk meninjau nih langsung ke lokasi. Berangkat ya kamu, Owen Phillips, tolong cari gunung mana yang meletus. Udah pergilah Owen Phillips nih kan. Dan dalam perjalanannya, Wak, Letnan Owen Phillips ini juga pergi ke Sumbawa. Nah, sesampainya dia di Sumbawa, Wak, di situ dia tidak sengaja bertemu dengan Ismail Halilud Dayan, yaitu seorang raja dari kerajaan Sanggar yang selamat, Wak, bersama segelintir rakyatnya dan juga anak perempuannya. Nah, disitulah Wak, Raja Sanggar pun menceritakan semua yang terjadi nih pada Letnan Owen Phillips. Sebuah bencana mengerikan yang betul-betul dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, setelah mendapatkan kesaksian dari Raja Sanggar ini, Letnan Owen Phillips pun langsung melapor nih, langsung menulis laporan ke Raffles yang isinya kurang lebih kayak ini. Dalam perjalananku, aku melewati hampir seluruh Dompu dan banyak lagi bagian dari Bima. Kesengsaraan besar-besaran melanda penduduk. Bencana telah memberikan pukulan hebat. Masih terdapat mayat di jalan dan tanda-tanda lainnya yang telah terkubur. Desa-desa hampir sepenuhnya ditinggalkan dan rumah-rumah juga rubuh. Penduduk yang selamat kesulitan mencari makanan. Diare menyerang warga di Bima, Dompu, dan Sanggar. Penduduk hanya meminum air yang sudah terkontaminasi abu dan kuda-kuda mereka juga semua mati dalam jumlah yang sangat besar. Itu laporan Pak Owen, Wak. Nah, sesaat setelah Raffles menerima laporan dari Owen Phillips itu, akhirnya dia pun mengetahui bahwa gunung berapi mana yang sudah menyebabkan kesengsaraan yang super besar kali ini ya kan. Dan gunung itu ternyata adalah Gunung Tambora. Gunung Tambora itu sudah meletus dengan sangat dahsyat pada tanggal 10 April 1815. Nah, sampai sini kalian penasaran kan dengan kronologi letusan Gunung Tambora ini? Baru kita masuk. Nah, sebelum kita membahas tentang kronologi letusannya, Wak, aku mau disclaimer dulu nih ya. Kalau semua informasi yang akan aku sampaikan di sini aku rangkum, Wak, dari berbagai sumber. Karena peristiwa ini terjadi udah lama kali, Wak. Teknologi juga belum semaju sekarang. Jadi informasi yang berhasil dihimpun juga yang nggak terlalu banyak. Beda sama kisah Krakatau 1883 kemarin, di mana ada seorang saksi hidup kan yang menulis tentang letusan Krakatau ini, sehingga ya udah kita dapat mengetahui kejadian tersebut dengan lebih detail lagi. Nah, untuk letusan Gunung Tambora ini aku minta maaf kali, Wak, sama kalian.
kalau memang ada beberapa part-part yang kalian rasa kurang lengkap Wak ya. Dan juga karena peninggalan bukti dari letusan Gunung Tambora ini terbatas sekali, banyak sumber yang mencantumkan data berbeda-beda Wak. Nah makanya kalau kalian punya informasi lain yang lebih legit lagi kan, atau informasi yang memang belum aku sampaikan di sini, boleh langsung komen di bawah Wak ya. Udah segitu aja disclaimernya. Lanjut lagi. Jadi Wak, sebagaimana gunung berapi pada umumnya, Gunung Tambora juga sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal peringatan sebelum dia meletus Wak. Gunung berapi yang semula tertidur selama berabad-abad ini mulai terlihat aktivitas vulkaniknya di tahun 1812, 3 tahun sebelumnya malah. Kaldera dari Gunung Tambora ini mulai begemuruh Wak. Dan gak cuma suara gemuruh itu aja, pada saat itu juga Gunung Tambora ini sudah mengeluarkan asap-asap hitam. Nah sejak saat itu aktivitas Gunung Tambora ini terus meningkat. Awalnya orang-orang memang masih biasa-biasa aja Wak. Seperti yang aku bilang tadi, mereka ini tetap merasa kalau gunung ini aman kok. Nah sampai akhirnya pada tanggal 5 April 1815 untuk pertama kalinya Gunung Tambora ini erupsi Wak. Letusan pertama ini menciptakan suara gemuruh yang kencang kali. Dan kalian tahu suara gemuruhnya ini terdengar sampai Ternate Wak. Sampai Ternate yang berjarak sekitar 1400 km tuh dari Tambora. Dan selain Ternate Wak, orang-orang di Makassar, di Batavia pun dengar itulah. Makanya Pak Raffles juga dengar suara dipikirnya itu apa kan, meriam musuh. Nah itu di 5 Aprilnya kan Wak. Besok paginya pada tanggal 6 April 1815 abu vulkanik Wak mulai menghujani tuh daerah-daerah Jawa Timur. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, abu vulkanik ini pun semakin menyebar ke segala penjuru. Nah sejak letusan pertamanya di tanggal 5 April kemarin Wak, Gunung Tambora ini terus tuh menunjukkan kenaikan aktivitas vulkanik yang signifikan. Bayangkan Wak, berhari-hari setelah itu hampir se-Indonesia ini nggak bisa tidur tenang karena terus-menerus dikejutkan dengan suara gemuruh itu. Itu seram kali loh Wak, bayangkan kita tidur Allah. Kayak gitu. Tapi nggak tahu suaranya di mana. Suara tuh lama-lama makin nyebar gitu loh Wak. Yang tadinya hanya terdengar dari seputar Sumbawa, Bali dan Jawa, akhirnya pada tanggal 10 April 1815 suara gemuruh itu pun sampai juga terdengar di Sumatera. Tahu kalian? Orang-orang yang pada saat itu belum tahu kalau ada gunung berapi yang mau meletusnya, tentunya mereka berharap semoga suara dentuman yang entah dari mana asalnya ini bisa cepat mereda ya kan. Tapi sayangnya Wak, harapan mereka itu pupus karena ternyata suara-suara yang mereka dengar ini sebenarnya hanyalah sebuah permulaan. Letusan Tambora tanggal 5 April itu Wak, ibaratnya kayak orang lagi batuk-batuk kecil gitu lah, macam lagi persiapan aja. Barulah 5 hari kemudian, itu tanggal 10 April 1815, Gunung Tambora ini mencapai puncak letusannya. Dah. Jadi Wak ya ceritanya nih tanggal 10 April 1815 sekitar jam 7 malam Wak, 7 malam. Gunung Tambora yang menjulang setinggi 4.300 meter ini pun lepas batuk kerasnya Wak. Dari awal cuma batuk-batuk cuma gitu ya, langsung meletus. Bukan batuk keras lagi Wak, muntah, kayak gitu. Keluar semua isi perut ya, bayangkan. Memang kayak gitu perumpamaannya Wak, mohon maaf dia. Dan menurut kesaksian dari Raja Sanggar yang ngadu ke Bapak Philips tadi tuh Wak ya, pada malam itu raja ini sendiri yang melihat dengan mata kepalanya sendiri puncak dari gunung api itu keluar 3 tiang api Wak. 3 tiang api berukuran besar, bisa kalian bayangkan kan? Ini puncaknya. Dua 3 tiang api dari jauh nampaknya besar kali, apalagi kalau di sana macam yang kita tengok di kartun-kartun Wak. Kayak gitulah kata raja tuh. Itu semburan itu Wak. Ya Allah. Dan ketiga tiang api pun nyalanya terang kali Wak. Ukurannya semakin besar dan semakin tinggi. Awalnya memang 3 tiang api ini kelihatannya terpisah Wak. Terpisah kan. Sampai akhirnya mereka menyatu Wak. Menyatu hingga membuat langit ini seolah-olah lagi terbakar. Ya Allah. Dan kemunculan 3 tiang api ini pun diikuti dengan keluarnya 160.000 kilometer kubik material vulkanik ke udara. Dan dari letusan itu Wak, muncul juga nih kepulan-kepulan asap setinggi 43 km. Setinggi 43 km Wak, yang terus membumbung ke langit. Apa enggak tuh muntah-muntah tuh kupikir. Semua makanan yang kita makan satu hari muntah semua, kayak gitulah. Nah, pas material vulkanik ini sudah mencapai ke ketinggian maksimal Wak, mereka mulailah tuh menyebar ke samping macam bentuk payung tuh kalian. Dan bisa kalian tebak seluas apa bentangan material vulkanik macam payung nih? Bentangan ini mencapai luas sekitar 100 sampai 150 km persegi. Nah,
Bayang kalian yang besar kali itu. Gulungan awan panas berkekuatan 700 km per jam Wak ya. 700 km per jam kawan ya. 700 km per jam. Jatuh mengalir ke segala arah. Ke hutan, ke perkebunan, dan apapun yang dilintasinya seketika hangus jadi arang Wak. Hangus. Dan tanpa menunggu waktu yang lama Wak, badannya Gunung Tambora yang gagah kalian yang seketika tampak seperti gulungan api yang sangat mencair. Nah, di tengah situasi yang mencekam itu Wak, Raja Sanggar pun mengatakan bahwa wilayahnya ini seketika menjadi gelap. Hujan abu dan debu yang deras sekali menghalangi pandangannya Wak. Dan gak cuman itu aja, batuan piroklastik toh Glenn. Batuan ini juga dimuntahkan oleh Gunung Tambora sebanyak 33 km kubik. Ikutan jatuh Wak dari langit. Kalian lah sekarang kutanya, kalian naik motor pas hujan lagi derasnya ya, kerasakan gimana sakitnya butiran-butiran air yang lucu tuh kena ke muka. Udah macam kayak totok wajah tuh kayak gitu kan. Kejatuhan hujan air yang lagi deras dari saya sesakit itu. Macam mana pula waktu Gunung Tambora meletus Wak. Bukan air yang turun dari langit, bukan batu gede-gede pula ukurannya tuh Wak. Gak cuma sekepalan tangan aja Wak, ya enggak. Segede sapi pun ada aku rasa waktu itu. Memang besar-besar dimuntahin ya, macam mana. Nah terus Wak, belum selesai lagi. Beberapa waktu kemudian setelah hujan abu ini turun, orang-orang di Kerajaan Sanggar kembali dikejutkan dengan kemunculan apa Wak? Angin puting beliung tuh. Angin puting beliung kencang kali. Semua rumah di wilayah Kerajaan Sanggar nih seolah macam dijungkir balik kan gitu loh Wak. Pohon-pohon besar tercabut sampai ke akar-akarnya, tebang berputar-putar di udara tuh sama rumah-rumah mereka, hewan ternak mereka. Dan ada juga banyak orang yang ikut terseret sama angin tuh. Aku hidup di masa itu aku pikir kiamat hari itu mungkin Wak. Dan gak sampai di situ aja Wak, kengerian malam itu juga diperparah lagi dengan terjangan ombak yang tiba-tiba muncul. Air laut naik Wak, lebih tinggi 12 kaki daripada air laut pasang yang pernah terlihat di sana. Dan di momen itu tinggi gelombangnya Wak sampai 27 meter. 27 meter gelombang besar yang terjadi ini gelombang besar yang datang ini menerjang tidak hanya membawa gulungan air aja, melainkan juga kepingan-kepingan batu apung berdiameter 20 cm, kurang lebih seginilah kepala aku yang terlempar dari perut gunung. Dan saking banyaknya batu apung itu Wak, permukaan laut ini pun sampai udah nggak kelihatan lagi. Bahkan dari salah satu sumber yang aku baca Wak, disebutkan bahwa batu apung itu bercampur dengan potongan-potongan kayu yang memang sudah hangus sampai membentuk seperti rakit toh Glenn. Bersusun-susun mereka mandiri kan. Jadi macam rakit. Ngapung-ngapung di laut tuh. Ya Allah. Dan di momen itulah tsunami pun datang. Tsunami datang menyapu habis semua yang ada di daratan. Angus hilang lenyap. Dan tsunami ini gak cuma terjadi di wilayah Sanggar aja Wak. Tsunami ini juga melanda Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ya Allah, dahlah meletus, hujan perut gunung, puting beliung, tsunami. Dan ini Wak ya, ledakan sama dentuman dari arah Gunung Tambora itu masih terdengar sampai sore hari di tanggal 11 April 1815 besoknya. Meski suara gemuruh udah mulai mereda, hujan abu nih masih terus berlanjut sampai akhirnya abu yang turun dari dari langit ini pun mulai mereda di tanggal 17 April 1815. Mulai mereda ya saudara-saudara, mulai mereda. Bukan yang betul-betul bersih langsung kinclong normal seperti biasa, tidak. Kalau nunggu betul-betul bersih Wak, lama kali itu pasti sampai bulan-bulan. Nah yang aku sampaikan ke kalian tadi Wak, sebagian besar adalah situasi di wilayah Kerajaan Sanggar loh ya, yang memang ada saksi matanya dan tercatat dalam sejarah. Kebayang gak Wak kalian kalau di Sanggar aja begitu keadaannya, di tempat lain kayak gimana? Aku rasa situasi di wilayah lain pun gak kalah lebih baik dari siapa nih, dari di Sanggar kan. Sama parahnya atau bahkan bisa jadi lebih parah lagi. Dan kalian tahu pada saat letusan Gunung Tambora ini terjadi, di sekitar gunung ini berdiri 3 kerajaan sebenarnya Wak. Ada Kerajaan Sanggar, ada Kerajaan Tambora, sama Kerajaan Pekat. Sanggar, Tambora, Pekat gitu ya. Dan berdasarkan sumber yang aku baca Wak, dari 3 kerajaan ini hanya Sanggar nih lah Wak yang tersisa. Sanggar sini. Sanggar nih lah yang tersisa. Itu pun mereka udah hampir habis Wak. Hanya beberapa orang aja yang selamat kan, termasuk Raja Ismail Halilut Dayan tuh. Sementara itu setelah Gunung Tambora meletus, 2 kerajaan lainnya, Kerajaan Tambora sama Kerajaan Pekat langsung musnah. Mereka semua yang ada di sana Wak seketika jadi korban. Tidak ada
satu pun yang selamat sampai-sampai peradaban mereka ini pun lenyap, Wak. Apalagi pada masa itu kan bangunan-bangunan ini kebanyakan terbuat dari kayu kan, Wak. Sekali kegilas lahar panas tuh ya langsung angus, langsung habis tuh, Wak. Dan by the way ini kita sedikit fast forward ke depan dulu, Wak, ya. Kalian tahu sisa-sisa dari runtuhan kerajaan Tambora dan Pekat ini baru ditemukan tahun 2004 ketika area arkeolog Indonesia dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Profesor Haraldur Sigurdsson dari Universitas Rhode Island, Wak, melakukan penggalian di Bima itulah. Dan saat melakukan penggalian itu mereka menemukan sisa-sisa peradaban manusia. Macam ada perunggu, ada tembikar, ada kaca. Dan pada tahun 2010 tim balai arkeolog dari Denpasar menemukan ada rangka rumah dari kayu, ada keris, keramik, alat tenun dan perhiasan, Wak. Dan barang-barang temuan inilah, Wak, yang kemudian berhasil diidentifikasi sebagai reruntuhan kerajaan Tambora sama Pekat. Bayangkan sama kalian, ya Allah. Dua kerajaan ini terpendam abu vulkanik sejak 1815, baru berhasil diidentifikasi ya 2010 lalu. Kalian bisa kebayangkan seberapa besar letusan Tambora ini sampai bisa mengubur rapat-rapat dua kerajaan nih. Betul-betul letusan yang sangat-sangat dahsyat kali ya, Wak, ya. Dan saking dahsyatnya letusan Gunung Tambora ini, Wak, jumlah korban yang langsung meninggal dunia pada malam itu diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Cuma dalam hitungan menit loh, Wak, ya, sejak gunung itu meletus langsung 10.000 orang meregang nyawa. Belum lagi korban-korban yang meninggal beberapa hari kemudian gegara lapar, sakit, gizi buruk, kurang air bersih dan cuaca ekstrim. Puluhan ribu orang pasti, Wak, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sampai di sini pasti kalian banyak yang bertanya-tanya nih, Wak, ya, memang seberapa besar sih Nadia letusan Gunung Tambora ini? Kok sampai segitu parahnya? Nih, Wak, ya, biar kalian tahu, untuk mengetahui besarnya letusan dari gunung itu, para ilmuwan menggunakan skala numerik yang disebut Volcanic Explosivity Index atau VEI. Nah, berdasarkan kekuatan letusan vulkanik yang terjadi, Wak, VEI ini mengukurnya menggunakan skala 1 sampai 8. Untuk perbandingan aja, Wak, letusan Krakatau tahun 1883 yang super dahsyat kali itu aja berada di skala 6. Nah, bisa kalian tebak letusan Gunung Tambora ini berada di skala berapa? Skala 6 juga, Nadia? Enggak, kekuatan letusan Tambora 1815 mencapai skala 7V. Dan letusan ini setara dengan 171.000 bom atom Hiroshima, atau sama dengan 4 kali lebih besar, Wak, dari letusan Gunung Krakatau. Ya Allah, bisa kalian bayangkan sampai sini betapa maha dahsyatnya letusan hari itu. Dan dikarenakan letusan yang sangat masif ini, Gunung Tambora pun kehilangan sepertiga bagian tubuhnya. Yang semula tingginya 4.300 mdpl, setelah letusan terjadi, Gunung Tambora hanya menyisakan 2.851 mdpl. Dan selain itu, letusan ini juga sudah membentuk sebuah kaldera raksasa, kuali besar atas gunung itu, dengan diameter 6-7 km, dengan kedalamannya mencapai 600-700 meter, Wak. Sebesar itu letusannya kan, Wak, ya. Saking besarnya sampai-sampai Gunung Tambora ini dinyatakan sebagai salah satu letusan gunung berapi paling mematikan yang tercatat dalam sejarah. Dan dengan letusan sebesar itu, aku yakin kalian juga pasti ada yang bertanya-tanya, kira-kira apa nih, Nat, dampak dari setelah letusan itu? Apa betul letusan Tambora ini sangat mempengaruhi iklim global? Tenang aja, Wak, rasa penasaran kalian akan segera terjawab. Kita masuk nih ke segmen kejadian-kejadian pasca letusan ini. Simak baik-baik, Wak. Nah, jadi, Wak, letusan Gunung Tambora ini membuat material vulkanik yang dimuntahkan dari dalam perut Tambora ini menyebar ke seluruh penjuru, ya kan. Daerah-daerah yang berada dalam radius 600 km dari puncak Tambora ini mengalami kegelapan total selama lebih dari 2 hari. Akhirnya dari kejadian ini suhu global pun jadi mendingin, Wak. Dan dari turunnya suhu bumi ini, berbagai rentetan kejadian mengerikan ini pun terjadi. Ini aku coba rangkum beberapa aja, Wak, ya. Kalian boleh nih browsing-browsing setelah ini karena pasti akan ada banyak kali atau panjang kali semuanya. Nah, aku ringkas saja di sini. Oke, kejadian pertama adalah perubahan iklim tentunya. Letusan Gunung Tambora ini memuntahkan gas dan debu yang membumbung tinggi, Wak, hingga ke lapisan stratosfer. Tahu kalian stratosfer? Stratosfer ini adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Di atasnya ada troposfer, di bawahnya ada mesosfer. Dia lapisan kedua nih. Nah, abu dan debu yang tebal kali tadi itu, Wak, mengandung asam sulfat, dan mereka ini tertahan di lapisan stratosfer dalam waktu yang lama. Akibatnya panas
matahari jadi apa? Jadi susah nembus ke dalam bumi karena asam sulfat ini bersifat memantulkan kembali cahaya matahari. Dipantulkan balik lagi dia ke atas. Dan selain itu asam sulfat ini juga menyerap panas dari bumi. Wah, kebayangkan kalian di atas atmosfer ini terjadi pemanasan suhu. Tapi di bawah atmosfer ini malah terjadi pendinginan suhu. Nah, hal inilah yang berujung pada berubahnya iklim global sehingga berbagai musim pun di banyak belahan bumi mengalami penyimpangan. Nah, dari sumber yang aku baca, Wak, disebutkan bahwa suhu bumi pada saat itu turun sekitar 2 derajat Celcius. Dan penurunan suhu bumi ini juga menyebabkan musim dingin yang berkepanjangan, Wak. Itulah kenapa orang-orang ini menyebut periode ini sebagai tahun tanpa musim panas. Gillen Darcy Wood, penulis buku Tambora, The Eruption That Changed the World, menyebutkan bahwa letusan ini telah menyebabkan 3 tahun perubahan iklim global. Terus yang kedua tentunya kelaparan, Wak. Suhu bumi yang turun pasca letusan Gunung Tambora ini pasti menyebabkan musnahnya persediaan bahan pangan, ya kan. Musim dingin tadi menyebabkan gagal panen besar-besaran, Wak. Dan selain itu tebalnya abu vulkanik ini juga merusaklah banyak tanaman pertanian, juga mencemari sumber air minum dan membunuh banyak hewan ternak. Dan pada saat itu orang-orang ini bertahan hidup dengan cara memakan kelapa, ada juga yang makan tangkai batang pepaya, batang pisang raja, dan juga daun sirih, Wak. Tapi beberapa waktu berlalu tapi kondisi juga belum membaik. Akibatnya warga yang berhasil selamat itu pun menjuallah apapun barang miliknya yang tersisa dengan harga yang murah atau ditukarkan dengan bahan pangan. Emas, perak, tembaga, keris, tombak, cawan, pakaian, semua mereka jual, Wak, ke pedagang-pedagang asing dari luar daerah yang memang dengan sengaja nih ingin memanfaatkan keadaan. Macam pedagang-pedagang asing tuh tahu, oh ini warga Sumbawa ini lagi kepepet ini. Makanya itulah mereka ambil peluang untuk mengambil harta benda milik warga yang memang tersisa dengan cara menukarkannya dengan bahan pangan yang juga berjumlah sedikit, Wak. Jahat ya. Bahkan gak cuma jual beli harta benda ini aja, Wak. Kelaparan yang melanda ini juga menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan. Loh, kenapa kok jadi terputus, Nadia? Karena banyak orang yang akhirnya tega menjual anggota keluarganya untuk menjadi budak, Wak, demi mendapatkan makanan. Ya Allah. Dan kelaparan yang masif kali ini juga menelan korban jiwa yang sangat banyak, sebanyak 38.000 orang di Sumbawa, 10.000 orang di Lombok, dan ribuan lainnya di Jawa dan Bali, Wak. Dan kalian tahu juga anak perempuannya Raja Sanggar aja nih yang berhasil memang selamat dari amukan Tambora itu pun akhirnya meninggal dunia karena apa? Karena kelaparan. Anak raja loh itu, apalagi rakyat-rakyat biasa kan. Itu yang kedua, Wak. Yang ketiga, wabah penyakit pastinya. Cuaca ekstrim yang disebabkan oleh letusan Gunung Tambora ini berakibat pada meluasnya wabah penyakit. Di daerah Bima, Dompu, dan Sanggar ada banyak kali orang yang terjangkit diare. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena kurangnya pasokan air bersih, sehingga warga ya udah terpaksa meminum air yang sudah terkontaminasi abu vulkanik. Selain di Indonesia, Wak, penyebaran wabah penyakit ini juga terjadi di beberapa wilayah Eropa loh. Banyak dari mereka yang mengalami demam, tipes, diare, dan kolera, Wak, dalam kurun waktu 1816 sampai 1819. Dan dari salah satu sumber yang aku baca, pada masa itu penyebaran tipes dari Swiss ke Irlandia pun telah menelan korban jiwa sekitar 65.000 orang. Saking parahnya kondisi masyarakat karena wabah penyakit ini, Wak, Mary Shelley, seorang novelis dari Inggris, sampai menulis buku bergenre horor berjudul Frankenstein 1818. Tokoh Frankenstein yang digambarkan sebagai orang yang buruk rupa, wajahnya hancur pucat, matanya kuning berair, dan tokoh Frankenstein ini, Wak, digambarkan sesuai dengan kondisi penampilan kebanyakan orang sakit-sakit itu waktu itu. Dan melalui tokoh ciptaannya ini, Mary seolah ingin menunjukkan betapa cepat dan parahnya efek dari persebaran penyakit menular pasca letusan Tambora 1815 tuh kalian. Dan sebenarnya masih banyak kali, Wak, dampak dari letusan Gunung Tambora ini. Ada juga yang bilang letusan Tambora ini menjadi sumber inspirasi pembuatan sepeda lah, sampai kekalahan Napoleon Bonaparte dalam perang Waterloo tuh dianggap berkaitan sama kondisi alam pasca letusan. Boleh kali, Wak, setelah kalian dengar ini kalian browsing lagi, Wak. Tapi, Wak, yang jelas dibalik semua dampak negatif saat letusan terjadi maupun hari-hari setelah letusan, Tambora pada saat ini juga sudah membawa banyak berkah untuk warga yang tinggal di sekitarnya. Catatan histori yang luar biasa ini ditambah dengan pemandangan alamnya yang eksotis membuat Gunung Tambora kini memiliki daya tarik tersendiri, Wak. Secara tidak langsung, keberadaan Tambora jugalah yang saat ini berperan besar dalam memajukan perekonomian warga sekitar. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang meletusnya Gunung Tambora tahun 1815. Jujur aku udah gak kebayang gimana jadinya kalau aku tinggal di masa itu. Dengar suara dentuman macam meriam, Wak, udah panik kali. Gimana rasanya jadi Raja Sanggar yang ngelihat langsung dengan mata kepalanya sendiri pas Tambora ini meletus, Wak, ya
terenyuh aku ngebayanginnya gimana susah payahnya usaha dia tuh untuk bisa selamat, bukan cuma untuk dirinya sendiri juga, tapi juga untuk menyelamatkan rakyat dan juga anak perempuannya. Sakit kali pasti hatinya tuh ya waktu beberapa hari kemudian anaknya ini meninggal gara-gara kelaparan. Wah ya, yang jelas Gunung Tambora merupakan gunung yang menyimpan banyak keindahan luar biasa. Pesona kawahnya yang sungguh sangat besar dijamin akan membuat kalian terpukau kalau ngelihatnya secara langsung. Wah, insya Allah panjang umur kita semuanya kan, ada waktu juga semoga kita bisa ngelihat langsung pesona kawahnya itu ya, Masya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.